Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa yang dirahmati Allah, banyak masyarakat di tengah-tengah kita yang bertanya tentang jual beli online. Jual beli yang biasa kita lakukan secara online, apakah di toko hijau, toko merah, toko oranye. Karena mereka berpendapat bahwa ada beberapa hal yang berkaitan dengan syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Karenanya pada kesempatan hari ini kita akan membahas jual beli online di dalam Islam. Yang pertama, sebelum kita masuk ke pembahasan, perlu kita ketahui dahulu bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang komprehensif, yang lengkap, yang mengatur segala urusan kita, seluruh aspek kehidupan kita, mulai dari kita beragama, mulai dari kita berekonomi, termasuk dalam hal sosial bermasyarakat, termasuk juga hal yang lain yang biasa kita sebut dengan as-siyasah atau politik. Tetapi kita sekarang akan membahas dalam hal ekonomi atau muamalah, berinteraksi dengan sesama manusia dalam hal ekonomi. Tentu saja, sebagaimana kita mengetahui dalam Al-Quran surat Az-Zariyat disebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sesungguhnya tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Karenanya segala aspek kehidupan kita, baik yang ibadah mahdhah ataupun ibadah yang selain mahdhah, termasuk di dalamnya adalah hukum fikih muamalah, maka ini harus ditujukan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua di antara kita ingin mendapatkan yang disebut al-falah, keuntungan, keberuntungan, kemenangan, baik yang di dunia maupun yang di akhirat. Ukuran di dunia biasanya ukurannya adalah harta, tahta, wanita, anak-anak. Adapun ukuran hidup di akhirat yang berbahagia adalah bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dan menghadap kepada Allah secara langsung, dapat melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja untuk mendapatkan falah ini, baik di dunia maupun di akhirat, harus ada usahanya, ikhtiarnya. Kalau kita sekarang membahas tentang ikhtiar kita di dunia, jangan lupa ada satu hadis yang menyebutkan bahwa la tazulu qadama 'abdi yaumil qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba nanti ketika di hari kiamat kecuali akan ditanyakan 4 hal. Yang pertama adalah umrihi fima afnah. Umurnya dihabisin buat apa? Yang kedua adalah ilmihi wa an ilmihi fima fa'al. Ilmunya digunakan untuk apa? Dimanfaatin atau tidak? Kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabat wa fima anfaqat. Hartanya, bagaimana dia memperoleh dan bagaimana dia menginfakkan atau mentasarrufkan hartanya, menggunakan hartanya. Ini dia, dua hal yang perlu kita persiapkan ketika kita akan ditanya di akhirat kelak. Walaupun yang terakhir ada lagi wa an jismihi fi ma ablah, dan jasadnya dihabiskan, capeknya untuk apa. Tetapi dalam hal ini kita akan membahas bagaimana Islam mengajarkan kepada kita mengambil atau memperoleh harta dan bagaimana kita menggunakan harta. Salah satu cara dalam mengambil harta adalah dengan cara al-bai', jual beli. Insya Allah kita akan membahas secara singkat tentang jual beli.
Jual beli yang kita ketahui adalah pertukaran antara satu pihak dengan pihak yang lain. Jadi kalau dikatakan pertukaran berarti ada yang ditukar di situ. Apakah bentuknya barter, ya, atau yang dikatakan jual beli antara barang dengan barang, atau yang dikatakan uang dengan barang, ya ini ada barter, ada pertukaran. Kalau salah satu tidak memberikan barter, maka tidak disebut dengan jual beli. Ya, satu memberikan, satu tidak memberikan, berarti di situ ada hibah, ada wasiat, ada waris dan lain-lain. Ya, jadi jual beli yang kita ketahui adalah pertukaran antara barang dan jasa, ya, dengan uang, ya, atau dengan barang dan jasa tertentu. Sekarang permasalahannya, ya, di dalam ekonomi yang kita ketahui, rukun jual beli itu ada 4. Yang pertama adalah orang yang menjual. Yang kedua adalah orang yang membeli. Yang ketiga adalah ijab qabulnya. Yang keempat adalah harganya dan barangnya. Harga dan barang biasanya sama, ya, disatukan. Jadi, ya, kalau kita mau breakdown ada 4 atau 5, ya. Yang pertama orang jual, orang yang membeli, di situ juga ada ijab qabul antara orang yang menjual dan beli, di situ ada harganya, di situ ada barangnya. Keempat ini, kelima ini harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, bisa mengakibatkan jual belinya menjadi fasid atau menjadi batal, rusak atau menjadi tidak sah. Karenanya kita sebagai muslim harus mengetahui apa saja yang bisa merusak atau membatalkan jual beli kita. Jangan sampai, ya, di dalam jual beli yang kita lakukan ini, ya, menyebabkan, ya, ketidakberkahan dari apa yang sudah kita lakukan. Adapun pertanyaan yang tadi pertama dalam sambutan tadi, ya, ketika kita mengetahui jual beli online, apakah di situ tidak ada orangnya? Ya, tidak ada orangnya. Memang tidak ketemu orangnya. Jual beli online. Kita jual beli di toko hijau, kita jual beli di toko merah, di toko kuning misalnya, ya, orangnya tidak ketemu. Antara penjual dan pembeli tidak ketemu. Tetapi apakah sebetulnya mereka memang harus ketemu? Ternyata para ulama, ya, kontemporer, ya, menyebutkan ada satu kaidah yang disebut, ya, yang paling penting adalah substansinya, ya, bukan dari lafalnya, bukan dari orang bertemunya, bukan. Tetapi sebetulnya apakah mereka bertemu? Mereka tidak bertemu, tetapi sebetulnya mereka sudah, ya kalau kita bilang ada chatnya, ya, kemudian atau telekomunikasinya, ya, komunikasi melalui WhatsApp misalnya atau melalui telepon secara langsung. Nah, ini yang dilakukan oleh mereka. Sebetulnya bukan tidak ada. Penjual dan pembeli tersebut bukan yang nggak ada, cuman nggak kelihatan di dunia maya. Dan, ya, dalam satu akidah, dalam satu kaidah fikih disebutkan al aslu fil muamalah al ibahah hatta yadullu dalil ala tahrimiha. Ya, segala sesuatu hukum asal muamalah itu mubah, boleh. Jadi nggak apa-apa kita, ya, berinovasi di dalam hal jual beli, nggak ada masalah. Bukan hanya jual beli, silahkan dalam hal yang lain, dalam bermuamalah silahkan diperbolehkan hatta yadullu dalil ala tahrimiha, sampai ada dalil yang melarangnya. Kalau jual beli tersebut sudah mengandung, ya, ribanya, kalau jual beli tersebut sudah mengandung gharornya, kalau jual beli tersebut mengandung maisirnya, ya, ada judinya, ada ribanya, ada gharornya, maka jual beli tersebut menjadi haram dan kita harus men-stop jual beli tersebut. Apalagi yang disebut dengan kecurangan, ya, tadi maghrib kita sebut maisir, gharor dan riba. Ada lagi curang. Ada orang curang nggak tidak dalam jual beli? Ada. Nah, kalau mereka berbuat curang dalam jual beli tersebut, maka jual beli tersebut tidak menjadi sah, batal. Ya, di lain pihak ada lagi yang disebut dengan, ya, penipuan. Nah, kalau penipuan juga sama. Jadi kalau ada unsur-unsur yang diharamkan, yang kita sebut tadi 5, ya, maisir, gharor, riba, ya, kemudian curang dan penipuan, maka dia, ya, menjadi batal. Sahabat yang dimuliakan Allah, ada beberapa solusi yang bisa membuat jual beli tersebut menjadi halal. Ya. Jadi kalau kita khawatir, ya, bahwa jual beli ini, ya, haram,
apalagi yang dikatakan ada yang namanya jual beli urbun. Kita tidak begitu membahas ke dalam sana. Jual beli dengan DP, kemudian jual beli dengan ijon misalnya. Nah, ada yang disebut dengan jual beli salam. Ada lagi yang disebut dengan jual beli istisna. Ya, dua jual beli ini diperbolehkan dalam Islam. Jual beli salam, jual beli dengan mendahulukan pesanan. Walaupun barangnya tidak ada. Makanya tadi sudah disebutkan ada 4 rukun atau 5 rukun. Di antaranya barang. Barang itu harus ada barangnya. Ya, kalau bukan barangnya ada atau barang yang makdum tidak kelihatan, misalnya perambutan, ya rambutannya belum berkembang, maka tidak boleh. Ya, di situ ada unsur ghorornya, ada unsur ketidakjelasannya. Tetapi baik salam, ya baik salam atau jual beli salam yang didahulukan dengan DP dan dia dahulukan dengan pesanan, ini diperbolehkan dengan syarat spesifikasinya harus dijelaskan. Bagaimana ya ukurannya, kemudian bagaimana kuantitasnya, bagaimana kualitasnya, bagaimana jumlahnya, bagaimana pengirimannya, bagaimana pembayarannya, bagaimana garansinya. Jadi kalau semuanya sudah dijelaskan ya di dalam hitam di atas putih ya di dalam akad, maka walaupun dia tidak ada barangnya, ya karena ini adalah barang pesanan, maka ini diperbolehkan. Adapun istisna, jual beli istisna, ini berkaitan dengan barang-barang yang melalui proses manufaktur. Ya, proses manufaktur itu adalah proses yang diproduksi terlebih dahulu. Kalau tadi salam berkaitan dengan komoditas, ya seperti sembako dan lain-lain. Kalau istisna biasanya yang berkaitan dengan pabrikasi. Ya, kalau kita mau buat baju, kalau kita mau buat celana, mau buat jaket atau membuat elektronik segala macam, nah ini disebut istisna. Boleh atau tidak, barangnya tidak ada, maka ini diperbolehkan. Boleh, yang namanya pre-order kalau kita bilang. Yang paling penting apa? Harus dijelaskan di dalam akad keseluruhannya. Ya, supaya apa? Supaya masing-masing pihak ya bisa ya mengerti mana yang nanti tidak terpenuhi bisa dikomplain. Makanya ada garansinya juga. Ya. Jadi walaupun ya jual beli salam dan jual beli istisna belum ada barangnya, tetapi sudah ditetapkan harganya, belum ada ya modelnya misalnya, tetapi sudah digambar modelnya, maka ini diperbolehkan. Yang penting ya kedua pihak harus menyepakati akad tersebut. Kalau akadnya mengatakan tersebut sudah jelas dan ketika dikirim barangnya tidak jelas, maka satu pihak yang melanggar ini wajib menggantinya atau memulangkan selisihnya. Taib, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan hari ini bermanfaat untuk kita semua sehingga kita bisa beramal ya kita bisa mengambil harta ya memperoleh harta dengan cara yang baik. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.